Halo semuanya, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi di video hari ini aku pengen sharing nih ke teman-teman tips dan juga strategi rahasia aku, semuanya aku bongkar untuk bisa lolos atau dapet beasiswa GKS atau KGSP. Nah, sebelumnya aku tuh udah pernah buat guys video yang bisa dibilang part 1 lah ya, ini yang part 2. Aku di situ bahas secara umum beasiswa yang mensponsori aku, yaitu beasiswa KGSP atau Korean Government Scholarship Program. Ini beasiswa dari pemerintah Korea. Beasiswa full guys, 100% dibiayai semuanya. Aku saranin teman-teman nonton yang itu dulu, karena di video yang hari ini aku akan masuk ke pembahasan yang lebih detail. Hari ini kita bakalan ngobrolin apa aja sih? Nah, di sini aku udah bikin catatan banyak tuh guys. Hari ini aku bakalan sharing ke teman-teman persiapannya kayak gimana. Pertama, yang kedua, strategi buat milih jalur pendaftaran, karena kan ada jalur kedutaan, ada jalur universitas. Nah, ini aku udah bahas perbedaannya di video sebelumnya. Terus strategi memilih kampus, strategi memilih jurusan, terus cara membuat personal statement yang bagus kayak gimana, terus cara membuat studi plan, terus cara membuat recommendation letter. Terus pas wawancara itu apa aja sih yang ditanyain. Terus kalau lintas jurusan kayak gimana. Dan yang terakhir tentang perdokumenan kayak translate, cap-capan, kayak gitu. Oke, yang pertama menurut aku ini penting banget nih buat kita sadar bahwa yang namanya persiapan beasiswa itu dilakukan sangat jauh-jauh hari. Nggak bisa nih yang namanya seminggu terus kalian baru siap-siap mau daftar, itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang kita tulis pada saat kita mendaftar beasiswa itu basically kan terpengaruh juga dari pengalaman kita pas dulu kuliah atau pengalaman kita pas dulu SMA. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita mempersiapkan beasiswa itu udah dari bertahun-tahun sebelumnya gitu loh. Kalau misalnya pada saat SMA atau S1-nya itu rajin, nilainya bagus, kita bisa maintain ada prestasi-prestasi lain, ikutan lomba, itu kan juga akan menjadi bekal untuk kita nanti daftar beasiswa. Nah, jadi aku di sini pengen pesan nih ke teman-teman yang mungkin masih di bangku SMA atau masih S1, ini kalian belum terlambat. Aku harap kalian bisa semaksimal mungkin nilainya dijaga yang bagus, terus juga ikutan pengalaman organisasi atau pengalaman lomba. Nggak harus menang, at least ada pengalaman selain kuliah doang gitu. Banyak banget yang nanya pas daftar itu kalau nggak bisa bahasa Korea gimana sih? Nah, itu bisa banget guys untuk mendaftar, karena beasiswa GKS ini nggak mewajibkan kita buat bisa bahasa Korea duluan. Tapi karena semakin kesini pendaftarnya itu semakin banyak, jadi persaingan itu semakin ketat. Makanya orang-orang tuh berlomba untuk menjadi yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Nah, sehingga sekarang ini bener-bener ketat banget. Pas daftar itu banyak yang udah bisa bahasa Korea, banyak yang bahasa Inggrisnya bagus. Oh ya, buat yang bahasa Korea ini, menurut aku kalau emang udah bisa atau at least pernah les gitu, itu ditulis aja nggak apa-apa. Misalnya di personal statement ya ditulis saya pernah les bahasa Korea, itu nggak apa-apa banget. Yang penting tuh kayak bisa nunjukin ketertarikan kita sama Korea, bahwa oh anak ini emang ternyata beneran serius loh pengen pendidikan di Korea, sampai-sampai dia udah les duluan atau punya misalnya sertifikat bahasa Korea level 1. Nggak yang muluk-muluk kalau menurut aku, yang penting bisa ngasih lihat kalau kita tuh emang serius gitu. Buat teman-teman yang mungkin masih di Indonesia terus pengen nyicil belajar bahasa Korea, aku rekomen banget buat belajar dari aplikasi gitu namanya italki. Ini nggak ada yang sponsor sama sekali ya video aku ini. Aku emang pengen sharing aja. Aku terbantu banget belajar bahasa Korea dari italki gitu tulisannya. Jadi di situ tuh kita bisa cari guru private gitu secara online. Itu banyak orang Korea dan banyak juga yang mau ngajarin dari level 0 yang bahkan kayak masih belajar Hangul atau belajar baca tulis. Itu kalian bisa cari di situ. Kalau misalnya kalian mau daftar, aku bakalan taruh link ya di description box. Itu link apa ya, kayak link akun aku gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar dari klik link yang dari situ, itu nanti aku bakalan dapat poin yang aku bisa pakai buat les aku berikutnya gitu. Di sana itu dia ada dua jenis guru gitu guys. Ada yang memang sertifikat sebagai guru, ada yang tutor. Jadi bukan sertifikat guru, tapi emang udah biasa ngajar ke komunitas gitu. Nah, untuk yang community tutor ini dia harganya itu lebih murah guys dibanding yang guru beneran. Dan
kemampuan mengajarnya tuh udah bagus gitu loh. Jadi teman-teman bisa kepoin aja yang reviewnya udah banyak. Nah, ini sangat membantu banget buat teman-teman yang mau belajar bahasa Korea dari sekarang. Atau kalau misalnya kalian pengen aku buat video lebih lanjut tentang belajar bahasa Korea, bisa komen di bawah, nanti aku mungkin akan buat juga. Yang kedua, ini adalah tentang strategi untuk memilih jalur. Jadi kan seperti yang aku bilang di video sebelumnya, untuk daftar beasiswa GKS ini, teman-teman bisa pilih mau daftar lewat kedutaan Korea yang ada di Indonesia atau daftar langsung ke kampus yang dituju. Nah, untuk perbedaannya aku nggak akan bahas lagi, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, aku sebenarnya udah mencoba kedua jalur ini. Jadi aku daftar beasiswa ini tuh 2 kali guys. Aku pun pernah gagal. Jadi ya kalau teman-teman melihatnya kayak aku, aduh seneng-seneng terus. Enggak guys, aku juga dulu pernah gagal. Jadi pertama kali aku daftar itu aku lewat jalur kedutaan. Terus tahun depannya aku coba lagi, aku lewat jalur universitas. Kalau dari yang aku lihat ya guys, baik jalur kedutaan maupun jalur universitas, ini keduanya sama-sama sulit. Jadi banyak nih yang teman-teman yang mikir, aduh yang mana ya yang kira-kira lebih gampang diterima. Itu menurut aku nggak ada. Jadi keduanya ini punya plus minus masing-masing. Kalau di kedutaan kita itu bersaingnya akan sesama anak Indonesia. Jadi kan daftarnya di kedutaan Korea yang ada di Jakarta kan. Jadi seluruh Indonesia itu bisa daftar ke sini. Nah, kalau yang jalur universitas, setiap univ di Korea itu kan akan buka ya. Ada banyak univ yang buka. Nah, kita bersaingnya itu memang sih cuman ke satu univ ini, tapi kita bersaing sama seluruh anak dari seluruh dunia. Tapi kalau aku perhatiin, kalau misalnya teman-teman punya background nilai atau IPK yang cukup bagus, maksudnya kayak di atas rata-rata lah gitu ya, yang bagus gitu. Kayaknya menurut aku lebih baik untuk daftar lewat jalur universitas. Kenapa? Karena kalau universitas ini, kalau aku lihat, mereka itu benar-benar fokus cuma mempertimbangkan prestasi akademis atau kayak nilai. Pokoknya benar-benar ngelihatnya itu sisi akademis banget gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa punya visi misi atau punya apa ya kayak hubungan diplomatis yang bagus, bisa public speaking atau kayak ya seperti itu, menurut aku bisa dicoba daftar lewat jalur kedutaan. Yang pasti dengan nilai yang bagus juga. Next, yang ketiga, ini adalah strategi memilih kampus. Untuk memilih kampus ini juga butuh banyak pertimbangan. Apakah mau pilih kampus yang ada di Seoul atau mau pilih kampus yang agak melipir, masa yang di luar Seoul gitu. Nah, jadi kalau dari yang aku tangkep, ini hanya pemikiran aku aja ya guys. Aku juga nggak tahu guys ini benar atau enggak. Tapi kalau dari yang aku lihat, memang di panduan itu juga ditulis. Jadi beberapa tahun terakhir ini, GKS itu memang ada tulis mereka itu kasih kuota tambahan untuk yang memilih jurusan IPA, Science, dan yang memilih kampus di luar Seoul. Nah guys, tapi tenang dulu, ini bukan artinya terus kalau jurusan IPS atau kalau di dalam Seoul terus jadinya nggak bisa keterima dong. Nggak sama sekali guys, buktinya ada aku di sini yang memilih jurusan IPS dan milih kampus dalam Seoul dan alhamdulillahnya masih keterima. Cuman mungkin secara intinya lah ya, secara kasar bisa dibilang kalau misalnya memilih jurusan IPA dan memilih kampus yang di luar Seoul itu peluangnya akan sedikit lebih besar gitu karena ada yang namanya kuota tambahan tadi. Dan tapi kalau yang aku lihat dari teman-teman di sini itu banyak guys yang jurusan IPS, banyak yang kampusnya di dalam Seoul, itu banyak, masih ada variasi. Tapi memang yang jurusan IPA dan yang kampusnya di luar Seoul itu lebih banyak lagi gitu. Ini juga mungkin salah satu ya keinginannya pemerintah Korea gitu untuk lebih menyebar. Jadi nggak terkumpul hanya di Seoul karena kampus-kampus di luar Seoul pun juga bagus. Nah, aku kasih tahu ini supaya teman-teman bisa lebih bisa lebih strategis mengetahui kondisinya masing-masing karena aku yakin kondisi setiap orang itu beda-beda. Misalnya nih, kalian tipe yang aduh aku pokoknya pengen banget S2 atau kuliah di Korea, terserah deh mau di mana aja, nggak harus di Seoul, nggak apa-apa, yang penting bisa keterima. Terus kondisinya nilainya juga nggak yang cemerlang banget, terus sertifikat juga nggak begitu banyak banget. Nah mungkin bisa lebih realistis sih kalau menurut aku pas milih kampus ini.
yang paling penting itu harus realistis, tahu kemampuan diri sendiri. Oh ya, aku lupa bilang itu tadi buat yang kalau daftarnya ke jalur universitas ya. Jadi milih langsung univnya itu cuma bisa pilih satu mau daftar kemana. Itu mungkin bisa pertimbangin hal yang tadi aku bilang. Nah, buat teman-teman yang daftar lewat jalur kedutaan, ini kalau menurut aku strateginya adalah kan kita itu tuh bakalan nanti cantumin 3 pilihan kampus kan. Nah, kalau saran aku, teman-teman pilih satu, yang nomor 1 itu kampus yang paling bagus, maksudnya yang kalian bener-bener pengen banget. Terus yang kedua ini yang mungkin medium lah ya gitu. Dan yang ketiga ini yang mungkin ratingnya agak di bawah yang ini, tapi at least kalian lebih yakin kalau akan keterima di situ gitu. Jadi misalnya nanti udah keterima GKS, terus nggak keterima nih di kampus yang paling bagus ini, ya mungkin di yang pilihan kedua atau ketiga kalian bisa keterima gitu. Next, yang keempat, strategi memilih jurusan. Yang pasti harus tahu dulu pengen ambil jurusannya itu di bidang apa. Misalnya pengen S2-nya di bidang bisnis. Ya, aku pada saat itu kepoin banyak banget website-website kampus sampai bujel masa aku. Aku bukain satu persatu, aku lihat cabangnya ada apa aja, terus nanti itu akan kuliahnya, mata kuliahnya apa aja, course-course-nya. Terus ada ketentuan nggak? Misalnya kalau mau masuk jurusan ini minimal bahasa Koreanya level 3 misalnya. Ini kalian penting banget untuk cek di websitenya atau bisa juga di email. Kalau misalnya emang nggak ditulis, bisa email nih ke kampusnya, jangan takut. Tanya aja untuk jurusan ini, untuk masuk itu butuh sertifikat level, butuh bahasa Korea atau bahasa Inggrisnya level berapa, ada syarat nggak. Yang kelima, tentang personal statement. Nah, jadi kan pas daftar itu ada salah satu berkas yang harus kita buat, yaitu personal statement. Jadi personal statement ini bisa dibilang kita menceritakan diri kita di situ supaya kita itu terpilih atau supaya yang menyeleksi itu tertarik lah untuk memilih kita. Aku ada 2 poin penting yang teman-teman harus ingat baik-baik menurut aku. Yang pertama, jangan bertele-tele, jangan basa-basi, jangan kepanjangan. Yang daftar ini ada banyak guys, ada banyak berkas yang harus dibaca. Jadi make sure kalian itu bikin to the point, set poin-poin penting dari diri kalian itu ditulis pakai bahasa Inggris yang bagus. Semua berkas tuh pakai bahasa Inggris ya. Banyak banget aku lihat kayak anak-anak, dan aku juga dulu itu malah menulis saya tertarik mau ke Korea karena terinspirasi dari K-pop-nya yang sangat terkenal sekarang, terus lagu Korea atau drama Korea yang sekarang sangat membumi di Indonesia, sekarang lagi terkenal banget. Emang sih ini adalah poin positif, masa kayak kita memuji-muji Korea gitu kan, tapi memuji dengan jalur yang agak melenceng menurut aku, karena kita harus sadar gitu loh guys, bahwa ini tuh kita lagi mau cari beasiswa, cari orang yang mau atau pihak yang mau membiayai kita kuliah. Nah, kriteria apa sih yang mereka cari? Ya yang pasti orang yang serius mau kuliah, orang yang serius di bidang pendidikan, bukan orang yang pengen hahaha ke Korea buat K-pop, bukan yang pengen nonton drama, ketemu opa-opa, gitu guys. Aku agak sulit menjelaskannya, tapi semoga teman-teman bisa nangkep. Maksud aku gini, nggak apa-apa gitu loh kalau memang kalian itu sebenarnya pengen ke Korea itu pengen ketemu opa-opa, atau pengen nonton konser, atau ya pengen aja gitu tinggal di Korea, kan keren gitu. Misalnya ya, itu boleh banget, kayak kalian punya motivasi apapun itu boleh. Yang penting kita di sini sekarang fokus dulu buat dapat beasiswanya gitu. Terus kalau dulu apa sih yang aku tulis di personal statement aku? Yang pasti yang pertama itu opening, perkenalan diri dulu lah ya, nama, terus dari Indonesia, terus datang dari kampus apa dulu, jurusan apa, terus belajar apa aja sih dulu selama di kampus. Nah, ini juga bisa dikaitin sama jurusan yang teman-teman mau ambil. Misalnya nih, oh dulu saya belajar tentang teknik pangan misalnya. Dulu saya belajar teknik pangan, terus ada satu bidang yang saya tertarik dan saya lihat di Korea itu ini udah expert misalnya, jadi makanya saya pengen memperdalam di Korea. Jadi kayak ada kesinambungan gitu kan. Juga bisa cantumin prestasi atau pengalaman yang mendukung jurusan yang kalian pilih. Misalnya dulu pernah ikut lomba di bidang-bidang inilah, teknik pangan misalnya, ya kalian bisa tulis. Terus ya dari situ saya belajar untuk menjadi lebih persisten, untuk menjadi bekerja keras, tidak mudah menyerah. Ini nggak harus yang kayak lomba skala internasional, juara 1, medali-medali itu menurut aku ya itu bagus, tapi yang lebih
apa ya yang lebih ditekanin di sini itu adalah poinnya, oh ternyata kita selain juga kita dulu kuliah nilainya masih bisa oke, kita juga ternyata punya keterampilan lain loh gitu. Kita mampu bersosialisasi atau berhubungan baik dengan orang lain. Itu artinya kan kalau kita ke Korea ketemu misalnya dapat beasiswanya terus ke Korea ketemu sama teman-teman baru, lingkungan baru, oh artinya anak ini bisa beradaptasi gitu. Terus penting juga tulis plan kalian, tulis secara singkat aja. Ya, jadi pengen ke Korea itu saya pengen belajar tentang ini sehingga nanti saya bisa misalnya menerapkan ini di Indonesia karena sekarang Indonesia itu masih belum sebagus Korea, makanya saya pengen belajar di Korea dan bisa saya bawa nanti ke Indonesia. Oh ya guys, buat beasiswa ini itu nggak harus nanti pas setelah lulus harus pulang ke Indonesia atau harus menetap di Korea, itu dia nggak ada ketentuannya sama sekali ya teman-teman. Jadi bebas, silahkan aja. Kenapa aku rasa penting untuk mencantumkan plan? Karena ini menunjukkan bahwa kita tuh orangnya udah apa ya, kita udah mateng, kita udah tahu nih guys step-step. Oh kita mau kuliah, hidup kita tuh tertata gitu loh. Kita habis kuliah pengen set gitu. Urusan ini nanti plannya itu beneran terjadi atau enggak itu urusan belakangan guys. Yang penting poinnya adalah di sini kita kelihatan bahwa kita itu orangnya sudah cukup terencana gitu. Next, yang keenam tentang studi plan. Nah, jadi studi plan ini kita harus buat juga, yaitu rencana studi kita atau rencana kita pas di Korea itu nanti mau belajarnya mau seperti apa, mau ngapain aja. Studi plan ini sebenarnya nggak ada rumus khusus ya teman-teman, baik studi plan maupun personal statement itu nggak ada yang namanya harus gini itu nggak ada. Jadi yang aku sampaikan ini kalau teman-teman mau ikutin ya silakan, atau kalau mau punya pemikiran sendiri juga silakan, semoga bisa nambah-nambah referensi. Nah kalau studi plan itu seingat aku dulu aku buat ada yang namanya short plan sama long term plan. Nah kalau yang short term itu aku tulis lebih yang pas lagi masa-masa kuliah. Kalau yang long term itu aku tulis yang setelah lulus. Nah, yang short term dulu ya, kan aku kuliah S2 kan, itu kan bakalan 3 tahun. Tahun pertama itu belajar bahasa Korea, terus 2 tahunnya kuliah. Nah, jadi dulu aku bagi tuh rencana tahun pertama, rencana tahun kedua, rencana tahun ketiga. Itu nggak panjang guys, cuman kayak sedikit-sedikit aja. Nah, kenapa aku bagi kayak gini? Menurut aku lebih enak aja gitu bacanya. Aku memang pribadi ya guys, ini aku memang lebih suka membaca itu yang ada kayak bulet-bulet, yang kayak ada poin-poin strip gitu loh, kayak bahasanya itu lebih enak aja. Jadi aku tulis kayak gitu. Nggak tahu sih yang bacanya itu si penyeleksinya beneran suka atau enggak. Tahun pertama ini rencana saya mau memperdalam bahasa Korea karena akan berguna untuk kehidupan di Korea, terus juga berguna buat pendidikan nanti, dan yang pasti berguna juga untuk kehidupan saya ke depannya. Maksudnya kayak selamanya aku punya kemampuan bahasa baru, itu kan bagus gitu kan. Kurang lebihnya kayak gitu ya guys, kalian bisa kembangin sendiri. Terus rencana di tahun pertama sama rencana tahun kedua. Nah kalau dulu aku tulis rencana tahun pertama itu aku mau lebih tahu, menggali lebih dalam tentang ilmu di bidang aku ini. Terus aku mau daftar organisasi juga aku bilang. Terus kalau di tahun yang kedua kuliah, aku bilang di sini aku mau fokus untuk menyusun tesis karena kan sudah di tahun terakhir. Nah aku terus juga di studi plan ini juga bagus banget kalau misalnya kucing. Terus kalau di studi plan ini juga bagus banget kalau teman-teman cantumin pengen ambil tesis di bidang apa, pengen menulis di bidang apa, itu bagus banget kalau teman-teman tulis karena jadi menunjukkan nih kalau kita tuh memang beneran niat loh, kita udah tahu gitu apa yang mau kita pelajari nanti. Nah lagi-lagi aku bilang ini urusan nanti beneran terlaksana atau enggak itu nggak masalah ya teman-teman. Mau nanti pas masuk kuliah ternyata plannya berubah itu nggak masalah. Yang terpenting di sini kita adalah orang yang sudah punya plan gitu. Long term plan ini itu lebih ke rencana jangka panjang nih setelah lulus mau ngapain. Nah mungkin itu bebas sebenarnya, tapi mungkin bisa bilang setelah lulus dari Korea pengen kerja dulu mungkin di Korea untuk mencari pengalaman. Apa sih strategi yang diterapkan? Nah setelah itu, setelah saya udah cukup mengerti, saya mau bawa kebaikan-kebaikan ini untuk di Indonesia sehingga nanti kondisi misalnya di bagian pangan di Indonesia itu bisa
sebaik Korea atau bisa lebih baik lagi gitu. Tapi ini bebas ya guys, nggak harus kayak gitu. Terus aku juga bilang 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian misalnya saya udah sukses, saya mau buat panti kayak gitu, itu juga boleh. Kalau misalnya kalian mau tambahin unsur-unsur sosial itu juga boleh. Yang ketujuh ini tentang recommendation letter atau surat rekomendasi. Nah ini banyak banget teman-teman yang bingung itu mintanya surat rekomendasi ke dosen atau ke rektor, ke dekan, atau boleh sih ke bos di atas kita yang di perusahaan kita kerja. Nah kalau dari panduannya sendiri ini memang nggak disebutin secara khusus sih harus dekan gitu, itu nggak ada. Tapi kalau menurut aku lagi-lagi karena ini kan kita lagi bicara instansi pendidikan, jadi kayaknya akan lebih bagus kalau misalnya yang ngasih itu ya memang orang yang juga berada di lingkungan pendidikan. Terus harus nggak sih yang pangkatnya tinggi banget gitu? Menurut aku sih ya kalau bisa itu bagus, tapi kalau enggak pun dosen juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena dulu aku kan bikin surat rekomendasi kan ada 2. Nah, aku yang satu itu aku dari dekan aku, yang satu lagi itu dari dosen pembimbing aku skripsi. Kalau dari dekan mungkin bisa dibilang, wah ini yang merekomendasi kita itu orang yang punya jabatan lah, orang yang penting, orang penting gitu. Tapi mungkin dekan ini nggak mengenal kita lebih dalam dibanding dosen pembimbing kita, ya kan? Makanya yang satunya aku taruh dosen pembimbing karena di sini Pak dosen ini bisa lebih menulis rekomendasi kita lebih secara personal. Misalnya, oh ya anak ini tuh dulu waktu saya bimbing dia itu rajin, terus anaknya juga serius, ide-idenya bagus kayak gitu. Jadi ya mungkin teman-teman bisa ada gambaran ya kenapa aku akhirnya pilih dari 2 orang yang berbeda, supaya bisa dapat insight dari 2 sisi yang berbeda juga. Yang ke-8 tentang wawancara. Nah, jadi nanti setelah lolos tahap 1 itu kan ada tahap 2 itu kita wawancara. Kalau yang di kedutaan ya wawancaranya di kedutaan, datang langsung. Kalau yang di universitas nanti wawancaranya itu lewat Skype atau lewat Zoom gitu. Nah, untuk wawancara ini deg-degan banget sih, aku juga dulu awalnya deg-degan. Kalau pas wawancara itu yang paling penting menurut aku, kalian harus hafal banget sama yang kalian tulis di personal statement dan juga di study plan. Memang pertanyaannya itu nanti bisa meluas ya guys, maksudnya bisa kemana-mana tergantung dari yang nanya. Tapi kita bisa siap-siap nih guys, ingat-ingat pertanyaan ini. Kenapa milih Korea? Kenapa nggak milih negara lain gitu? Nah ini mungkin jawabannya bisa kurang lebih ya. Karena bidang yang saya mau ini memang expertnya itu yang udah paling bagusnya saya lihat di Korea. Di Korea ini udah lebih canggih, terus juga misalnya yang paling terdepan kayak gitu-gitu. Sehingga makanya saya mau perdalam jurusan saya ini di Korea, karena Korea udah sukses di bidang ini gitu. Terus kenapa memilih kampus itu dan kenapa memilih jurusan itu? Ini tips mudanya kalau dari aku, si kampus itu tuh menangnya di bagian apa sih? Apa sisi yang bagus dari kampus mereka? Nah, cara cari taunya biasanya di website kampus, di bagian perkenalan, itu mereka tulis yang bagus-bagus, yang pasti namanya juga website kampus. Mereka pasti tulis pernah menang penghargaan ini atau apa. Atau kalau misalnya memang kampus kalian udah terkenal bagus untuk misalnya bidang perfilmannya dan kalian pengen daftar jurusan film, ya bisa tulis emang kampus ini kan udah terkenal banget buat jurusan filmnya. Atau dia top 5 atau top 3 di Korea, itu juga bisa. Dan siapin jawaban untuk rencana studi kalian itu sesuai sama studi plan-nya. Wawancaranya itu nanti pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian udah bisa bahasa Korea, mungkin akan pakai bahasa Korea, tapi at least itu pasti pakai bahasa Inggris. Nah, bisa jaga-jaga dulu nih guys, pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku sebutin itu bisa dilatih dulu supaya lebih lancar ngomongnya. Yang ke-9 tentang lintas jurusan. Nah ini banyak banget nih teman-teman yang nanya, Kak kalau lintas jurusan itu nggak bisa ya? Aduh gimana nih, pesimis gitu. Nah bisa kok guys, bisa banget. Lintas jurusan itu masih ada kemungkinan untuk diterima. Contohnya adalah aku. Jadi aku tuh S1-nya jurusan hukum, tapi S2-nya aku melenceng ke jurusan bisnis. Nah tapi dengan catatan ya guys, memang aku nggak bisa pungkirin kalau misalnya di jurusan yang sama dengan jurusan S1 itu pasti akan lebih mudah atau peluangnya itu lebih ada. Kenapa? Karena sudah ada bukti bahwa kita udah punya pengetahuan yang cukup di bidang jurusan itu, punya pengalaman juga yang cukup, pastinya akan
jalur itu lebih mudah. Tapi jangan sedih kalau misalnya emang mau lintas jurusan. Menurut aku yang paling penting selama kita bisa membuktikan bahwa kita itu mampu, maka ya akan baik-baik aja. Misalnya kayak aku kan dulu dari hukum ke bisnis. Nah, meskipun aku nggak pernah belajar pelajaran atau di akademis yang tentang bisnis, tapi aku bilang dulu waktu aku kuliah itu aku tertarik sama hukum bisnis. Aku juga ada pernah ikut lomba kayak kontrak, kayak gitu, lomba legal opinion yang tentang bisnis. Nah, dari situ aku ternyata setelah lulus, aku ternyata lebih tertarik ke bidang bisnis. Makanya pernah punya usaha juga. Ini cuma contoh dari pengalaman aku aja guys, bahwa lintas jurusan itu masih bisa ada kemungkinan selama kita bisa membuktikan bahwa diri kita itu ada poin-poin lain yang bisa mendukung, kayak gitu. Yang terakhir, yang ke-10 ini tentang perdokumenan, tentang translate dokumen, capnya kayak gimana. Ini ada banyak banget isu-isu. Ini menurut aku lebih baik ditanyain ke instansi terkait yang kalian daftar pada saat kalian mendaftar. Karena setiap kampus itu punya cara yang beda, punya standar yang beda. Kedutaan juga mungkin bisa aja standarnya berubah. Bisa cek juga di panduan terbaru pada saat kalian daftar, atau telepon atau email ke kedutaan atau kampus. Tanya aja, ini harus di notaris aja kah atau harus dari kedutaan kah? Itu menurut aku adalah cara yang paling baik karena paling update. Tapi kalau dulu aku, itu yang paling penting adalah si dokumen ini harus diterjemahin ke bahasa Inggris di penerjemah tersumpah. Nah, setelah diterjemahin, si hasil terjemahannya ini aku fotokopi, terus fotokopiannya ini aku cap basah di notaris. Udah, aku cuma sampai situ aja. Kalian gak harus persis seperti aku, karena semua orang itu punya cerita yang mereka masing-masing. Temen aku pun ada yang gak punya sertifikat diterima, ada yang gak pakai sertifikat bahasa Inggris diterima, ada yang IPK-nya gak sampai 3,8, gak sampai 3,9 diterima. Jadi setiap orang itu punya jalurnya masing-masing, punya rezekinya masing-masing. Yang penting berusaha yang terbaik selama masih bisa. Yang masih sekolah, jangan malas-malesan, masih cicil untuk dapetin nilai yang bagus atau ikutan lomba gitu. Aku buat video ini karena aku pengen teman-teman yang lagi sesama pejuang beasiswa bisa sedikit terbantu. Makanya itu aku harap banget teman-teman mau membagikan video ini ke sesama pejuang beasiswa yang lainnya. Teman-teman kalian yang mungkin juga butuh info-info ini, entah itu di grup kelas atau di mana. Soalnya aku pas dulu masih nyari-nyari beasiswa, pejuang beasiswa, aku tahu banget info yang aku sampaikan hari ini itu sangat-sangat sulit ditemukan ada orang yang mau kasih tahu. Makanya akhirnya aku memutuskan buat bikin video ini supaya kalian yang masih saat ini berjuang itu nggak mengalami kesusahan yang dulu aku rasakan. Nah, teman-teman jangan lupa terus support channel aku Bianca Kartika dengan klik subscribe, karena subscribe dari kalian itu yang bikin aku semangat terus untuk bikin video-video bermanfaat lainnya. Dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye guys!